Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini dalam keadaan sehat, dan insya Allah kita berada dalam bimbingan Allah SWT. Kita yakin tidak semua orang diberi nikmat seperti yang telah diberikan pada kita. Oleh karena itu mari kita syukuri, kita manfaatkan untuk tetap melaksanakan ketaatan pada Allah SWT. Insya Allah akan barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ternyata kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban tahun 1442 Hijrah ini. Lalu harus bagaimana kita? Harus bagaimana? Selama ini kita menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan. Ternyata insya Allah besok pagi, yang diawali nanti sore terbenamnya matahari, kita sudah masuk pada tanggal 1 Ramadan, yang berarti besok pagi kita sudah mulai puasa. Bagaimana agar kita ini terus termotivasi, tidak kendor dalam semangat kita untuk berpuasa? Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan muhasabah. Untuk lebih memotivasi diri kita masing-masing, kita lakukan muhasabah. Yang pertama, pastikan kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan yakin hanya kepadanya kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturannya. Yakinkan dalam hati kita, pastikan dalam diri kita ada keimanan itu, bahwa kita hanya beriman kepada Allah dan yakin hanya kepada Allah lah kita harus tunduk dan patuh mengikuti aturannya. Ini yang pertama. Yang kedua, pastikan kalau kita ini benar-benar yakin akan mati. Dan pasti akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban akan nikmat yang telah diberikan Allah pada kita. Baik itu tentang umur, tentang kesehatan, tentang rezeki dan sebagainya, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Yakinkan diri kita bahwa setiap orang yang melanggar aturan pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Di dunia saja terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh manusia sudah ditunjukkan pada kita. Bila kita melanggar aturan, maka si pembuat aturan yang akan marah, tidak akan terima, dan pasti akan memberikan sanksi kepada kita. Terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa setiap yang melanggar aturan Allah pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Dan sebaliknya, yang melaksanakan aturan, yang mengikuti aturan dari Allah pasti akan mendapatkan balasan berupa pahala, nikmat. Itu yakinkan pada diri kita. Yang ketiga, yakinkan hati kita bahwa mati itu sebenarnya hanya pindah alam. Mati itu bukan musnah. Dalam bahasa Jawanya, mati ku ora musno, ora hilang, tetapi hanya pindah alam. Kita pindah ke alam kubur, yang di sana pun kita juga hidup. Kita juga bisa merasakan bahagia, kita juga bisa merasakan sengsara. Itu yang harus kita yakini. Dan harus kita yakini pula bahwa di alam kubur itu waktunya lebih lama dibandingkan dengan di dunia.
Setelah selesai di alam kubur akan pindah ke padang mahsyar. Di mahsyar juga lebih lama di sana akan mengalami proses berbagai macam proses yang sangat luar biasa. Waktunya lebih lama. Apalagi di akhirat. Akhirat itu waktunya juga lebih lama dan bahkan disitulah kehidupan yang sebenarnya. Kita bahagia atau sengsara. Itu yang harus kita yakini. Nah, berikutnya perlu kita renungkan bersama. Untuk bisa bahagia di dunia saja, yang waktunya hanya sekian tahun, sangat sedikit itu. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat nggak ada 1 hari. Setengah hari aja nggak ada. Ini. Untuk bisa bahagia di dunia, kita ternyata memerlukan bekal. Dan untuk mendapatkan bekal itu kita rela pagi bekerja, siang, sore, bahkan sampai harus lembur di malam hari kita rela demi mendapatkan bekal agar bisa bahagia hidup di dunia. Dan harus kita yakini itu pun belum tentu bisa meraih kebahagiaan. Harus kita ingat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Kalau untuk bekal di dunia agar bahagia saja kita memerlukan bekal yang melakukan aktivitas yang seperti itu. Lalu kenapa yang sudah kita yakini kita ini akan mati, akan pindah ke alam kubur, kita akan pindah lagi ke alam-alam berikutnya sampai nanti di yaumul akhir yang waktunya lebih lama, kenapa kita tidak mempersiapkan bekal? Tentunya kita sadari kalau waktunya lebih lama itu bekal yang dibutuhkan juga lebih banyak, mestinya kan begitu. Kalau di dalam diri kita ini sudah yakin akan hal itu, maka insya Allah kita ini akan ringan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ringan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itulah nanti bekal yang akan kita bawa. Ini. Ingat baik-baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Kesempatan untuk beramal, mengumpulkan bekal, ya hanya di dunia ini. Yang waktunya hanya singkat beberapa saat ini. Ya hanya di sini ini kesempatan untuk mengumpulkan bekal. Apabila kita sudah terlanjur mati, meninggalkan dunia ini, nggak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan bekal. Nggak ada lagi kesempatan untuk beramal guna mengumpulkan bekal itu. Dan dijadikan pasti kecewa. Dijamin pasti kecewa. Kalau sampai mati kita terlena di dunia, tidak menyiapkan bekal untuk kehidupan di alam kubur dan seterusnya, dijamin pasti akan kecewa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pastikan diri kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kecuali ibadah harian yang sudah kita lakukan selama ini, ada satu amalan pokok di bulan Ramadan adalah berpuasa. Jangan sampai anak-anak kita, bahkan jangan sampai diri kita, jangan sampai anak-anak kita tidak berpuasa. Atau mungkin kita berpuasa, jangan sampai anak kita nggak berpuasa. Kenapa? Bagi orang yang sehat, yang tidak ada uzur apa-apa, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan karena nggak tahan lapar dan haus, maka ketahuilah bahwa sebenarnya kita menyiapkan diri untuk lapar dan haus selamanya setelah meninggal dari dunia ini. Sejak dari alam kubur sampai yaumul akhir kita akan menderita lapar dan haus yang tidak pernah hilang. Allah telah mengingatkan, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Gak ada makanan, gak ada minuman bagi mereka orang-orang yang melanggar aturan Allah, gak mau berpuasa itu. Illa min dhari, kecuali hanya dhari. Dhari itu
sejenis buah-buahan, di dalam kitab tafsir disebutkan sejenis buah-buahan yang berkulit duri yang sangat tajam. Ini, jika digigit rasanya pahit, baunya bacin. Kalau langsung ditelan, ya jelas bayangkan bagaimana duri-duri yang tajam itu akan menyangkut di leher kita, di kerongkongan kita. Padahal mau tidak mau ya harus makan itu karena laparnya. Itu pun disebutkan oleh Allah, la yusminu wa la yughni minju. Gak akan bisa menyebabkan kita ini gemuk, gak akan bisa menghilangkan lapar dan haus. Kita akan haus terus, lapar terus. Jadi bagi saudara-saudaraku, anak-anakku yang sok tidak berpuasa karena tidak kuat menahan lapar dan haus, sebenarnya kalian itu ingin lapar dan haus selamanya setelah kematian nanti. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kelancaran sampai 1 bulan penuh. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.